Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil observasi manajemen resiko di Bank BNI Kantor Kas Cabang Jatiwangi. Profil BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah. Namun sejak 2010 telah spin off atau memisahkan diri yang dinamakan BNI Syariah. PT Bank Negara Indonesia Tbk didirikan oleh Margono Jojo Hadikusumo yang merupakan satu dari anggota BPUPKI, lalu mendirikan Bank Sirkulasi atau Sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Margono berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan di Indonesia. Karena Margono adalah seorang pionir, maka dia berhasil menanamkan nilai-nilai dan cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan The Japanese Bank pada era penjajahan. Bank BNI sendiri mempunyai slogan yaitu melayani negeri kebanggaan bangsa. Di Bank BNI sendiri terdapat 3 jenis layanan yaitu simpanan, kartu kredit, dan layanan. Bank BNI Kantor Kas Cabang Jatiwangi terletak di Jalan Raya Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Terdapat struktur kepengurusan di Bank BNI Kantor Kas Cabang Jatiwangi, yaitu pimpinannya sendiri bernama Bapak Tarsono Fianto dan customer service-nya sendiri bernama Vina. Sedangkan tellernya ada 2 orang yaitu Mita dan Rita, untuk security-nya sendiri yaitu Yohan. Terdapat 2 jenis faktor manajemen resiko di Bank BNI Kantor Kas Cabang Jatiwangi. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pimpinan. Pimpinan sendiri terdapat peristiwa risiko, yaitu adanya perbedaan pendapat, persepsi antar pimpinan dan karyawan. Penyebabnya adanya ketidakcepatan dalam penyampaian informasi, sehingga dampaknya yaitu terjadinya koordinasi yang kurang baik, sehingga rencana pengendalian menurut kami yang harus dilakukan yaitu bermusyawarah dan berpedoman pada aturan yang berlaku. Yang kedua ada customer service. Customer service sendiri terdapat peristiwa risiko, yaitu yang pertama kesalahan input nasabah atau identitas nasabah seperti kesalahan dalam penginputan nama atau identitas nasabah lainnya. Yang kedua adanya keluhan dari nasabah. Penyebabnya yang pertama kelalaian karyawan, yang kedua adanya ketidaksengajaan karyawan atau pihak internal, dan dampaknya reputasi perusahaan. Dan sehingga rencana pengendalian yang harus dilakukan menurut kami yaitu yang pertama harus lebih fokus dan teliti, yang kedua harus meningkatkan pelayanan dan menghandle setiap customer yang ada. Yang ketiga, teller sendiri terdapat peristiwa risiko, yaitu yang pertama kesalahan dalam penginputan nominal dan nomor rekening dalam transaksi, yang kedua mendapatkan uang palsu, yang ketiga salah pemindahan buku atau input mutasi, yang keempat mengganti kerugian, penyebabnya human error, yang kedua rusaknya alat bantu pengecekan uang.
dan dampak yang terjadi, sehingga rencana pengendalian yang perlu dilakukan menurut kami, karyawan harus lebih fokus dan teliti. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan alat pengecekan uang. Yang ketiga, memberikan pelatihan lebih terhadap karyawan. Yang keempat, ada security. Security sendiri terdapat peristiwa risiko, yaitu ancaman dan kerawanan. Penyebabnya adanya kesempatan melakukan kejahatan karena kelalaian dan karyawan itu sendiri atau security, dampaknya kehilangan aset perusahaan. Sehingga rencana pengendalian yang harus dilakukan menurut kami yaitu meningkatkan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Yang pertama, hukum. Terdapat peristiwa risiko adanya kecurangan atau praktek fraud. Praktek fraud sendiri merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain, baik perorangan, perusahaan, atau institusi. Penyebabnya adanya ketamakan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dampaknya kerugian. Sehingga rencana pengendalian yang harus dilakukan menurut kami memiliki sistem pengelolaan keuangan dan wajib menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan POJK nomor 39 POJK 03 tahun 2019 tentang penerapan strategi anti fraud. Yang kedua, teknologi. Terdapat peristiwa resiko. Yang pertama, adanya gangguan pemrosesan. Yang kedua, kesalahan penyajian yang menipu. Penyebabnya, yang pertama cuaca, yang kedua mesin sudah tua. Dampaknya, terganggunya pelayanan nasabah. Yang kedua, terjadinya pemalsuan baik uang ataupun identitas nasabah. Sehingga rencana pengendalian yang harus dilakukan menurut kami, yang pertama melakukan pengecekan alat bantu secara berkala, yang kedua servis alat bantu. Sekian pemaparan manajemen resiko yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.